Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah implementasi eh, tingkat lanjut begitu ya. Jadi di dalam bab implementasi ini kita kemarin sudah membahas implementasi monolitik. Nah, hari ini kita akan membahas implementasi dengan pendekatan microservice ya. Agenda ya, jadi kita akan melakukan perbandingan apa itu arsitektur monolit dibanding microservice. Kemudian kita memperkenalkan atau belajar konsep dan prinsip utama microservices. Kemudian mentransformasi domain penjualan dari monolit ke microservice. Kemudian kita belajar layer arsitektur dengan pendekatan microservice. Kemudian komunikasi sinkronus, asinkronus, perbandingan monolit dan teori dasar distributed cap dan data konsistensi, serta ada kasus end-to-end sistem penjualan dengan pendekatan microservices. Tujuan pembelajaran tentunya memahami bagaimana monolit ini kemudian masih menjadi problem ketika skalabilitas sistem meningkat. Kemudian menjelaskan konsep dan prinsip microservice secara konkret. Kemudian menerapkan dekomposisi domain menjadi service yang independen. Kemudian mengimplementasikan komunikasi sinkronus dan asinkronus serta mengevaluasi trade-off antara pendekatan monolit dan microservices. Nah, ketika kita mengembangkan sebuah software, kita bisa menggunakan pendekatan yang bervariasi begitu ya. Seperti yang kita pelajari kemarin, kita berawal dari monolith gitu ya. Monolith application ini kemudian memiliki arsitektur yang gedung yang besar yang kemudian memiliki bagian-bagian di mana semua request kemudian masuk ke dalam satu aplikasi. Jika satu modul overload, maka semuanya akan terpengaruh. Kemudian kita harus melakukan scaling. Scaling itu ketika ada suatu event yang kemudian besar atau ingin meningkatkan layanan, maka kita harus melakukan scaling. Nah, scaling ini tentunya ke atas ya, jadi vertical scaling, sehingga kita harus ganti server, tambah dan seterusnya. Nah, kemudian dia juga deployment ketika ada perubahan atau peningkatan layanan, nah, deployment akan mengalami resiko. Satu titik kegagalan akan mempengaruhi keseluruhan sistem. Nah, kita bayangkan di sini ada order ini yang kemudian overload gitu ya. Overload ini akan mempengaruhi keseluruhan sistem. Kemudian ada pendekatan yang kita sebut namanya microservices gitu ya. Microservices ini paradigmanya kita shift gitu ya. Kita geser paradigmanya, di mana poin utamanya adalah skill ya. Bagaimana kemudian kita melakukan skill tetapi tetap bisa melayani semua sistem gitu ya, dengan baik tanpa mengalami kendala. Bayangkan kalau kita melakukan order, maka yang kita perlu scaling adalah area ini gitu ya, area ini saja. Nah, tentunya kalau gambar begini mudah gitu ya. Bagaimana kemudian kita membuat arsitekturnya? Nah, itu yang kemudian challenging gitu ya. Jadi microservices ini merupakan satu pendekatan yang digunakan untuk melakukan pemisahan modul-modul begitu ya menjadi sebuah services kecil-kecil begitu ya, namanya microservices. Nah, microservices ini kemudian setiap services berfokus pada satu domain. Kemudian skill ada pada bagian yang dibutuhkan saja. Kemudian kita deploy independen. Kemudian kita juga siapkan database yang terpisah,
dan yang penting juga fault isolation ya. Jadi fault isolation itu ketika something wrong dengan bagian ini kemudian tidak mengganggu yang lain gitu ya, tetap bisa melakukan reporting, tetap bisa melakukan bagian-bagian yang lain. Berbeda dengan pendekatan monolit gitu ya. Nah, ini analoginya. Nah, dari analogi tersebut kemudian kita bisa menyimpulkan gitu ya, bahwa monolit ini bekerja baik di awal, di mana monolit adalah titik awal yang wajar karena sebuah perusahaan itu tidak perlu ya, ada satu titik dia itu harus melakukan scaling gitu ya. Tapi kalau belum sampai titik itu, nah mungkin kita masih bisa gunakan pendekatan monolit gitu ya. Masalah muncul saat skala meningkat, tim besar, traffic tim big G, dan domainnya menjadi sangat kompleks. Nah, ini akan menjadi banyak masalah. Kenapa kemudian monolit bekerja baik di awal? Karena mungkin domainnya masih berkembang, timnya kecil, deployment cepat, satu proses tunggal, kemudian debuggingnya bersifat linear, kemudian asset transaction-nya masih sederhana, serta infrastrukturnya sederhana. Nah, akan menjadi satu masalah ketika satu modul ini ramai-ramai digunakan bersama-sama gitu ya, dilakukan flash sale dan seterusnya ya, sehingga ketika dia itu lemot gitu ya, yang kita lakukan adalah scaling server secara keseluruhan. Nah, proses scaling ini membutuhkan waktu untuk melakukan build time, untuk memastikan konfigurasinya berjalan benar gitu ya, sehingga ada proses stop gitu ya. Deploy satu feature akan beresiko ke seluruh sistem. Tim lebih dari 20 orang akan saling blocking ya. Blocking itu artinya ya, karena ada interaksi yang banyak pasangan yang ini kemudian akan menyulitkan ketika terjadi perubahan. Nah, ini adalah ilustrasi bottleneck pada monolit ya. Ketika kita punya flash sale, ada momen flash sale gitu ya, maka user ini akan melakukan maaf ya, saya batuk, ribuan request ke monolith application. Kemudian di monolith application ini akan diproses order, payment, report, produk gitu ya. Nah, ini merah-merah ini kemudian overload gitu ya. Nah, kemudian dari monolith ini satu koneksi full ke single database. Nah, ini juga bottleneck ya. Jadi sesuatu yang kemudian digunakan beramai-ramai itu akan mengantarkan kita pada satu fase atau satu titik yang kemudian kita harus pikirkan bahwa pendekatan monolit ini harus kita lakukan refinement atau transformasi gitu ya. Nah, skenario flash sales, domain penjualan, bottleneck hanya di order service, tetapi seluruh sistem terdampak dijalankan sebagai satu proses ya. Yang terjadi saat flash sale, order melonjak 10 kali lipat, CPU habis untuk proses order, memory pool database penuh, respon time menjadi meningkat gitu ya, endpoint naik, report dan produk ikut time out gitu ya. Nah, akar masalah tidak bisa dilakukan scaling modul order saja karena seluruh bagian itu satu sistem, sehingga satu database ini beberapa ya, sehingga perlu scaling ya semuanya gitu ya. Satu database untuk semua modul, trade pool share satu proses. Nah, kalau kemudian ada sesuatu perubahan perlu redeploy di seluruh aplikasi, sehingga solusinya adalah menjadikan proses decomposition ke service yang lebih mandiri dan kecil gitu ya. Dari problem itu kemudian diperkenalkanlah konsep di mana microservice ini adalah gaya arsitektur di mana aplikasi dibangun sebagai kumpulan service kecil-kecil yang berjalan secara independen, berkomunikasi via API atau event, dan dapat dideploy secara terpisah. Nah,
Di dalam microservice nantinya akan terbagi menjadi beberapa service-service yang berfokus pada satu domain bisnis ya, atau SSR ya, single responsibility gitu ya. Kemudian service memiliki database sendiri karena kemudian supaya tadi tidak terjadi blocking ya, maka sebaiknya setiap service memiliki database sendiri. Kemudian setiap service dapat dideploy, di-scale dan diupdate secara independen gitu ya. Ini jika bakal enterprise itu seperti itu. Jadi tidak boleh satu deployment mempengaruhi yang lain, tidak boleh satu scaling mempengaruhi yang lain gitu ya. Harus di isolated gitu ya. Nah, ini kegagalan satu service tidak meruntuhkan service yang lain. Nah, ini aspek isolated gitu ya. Supaya bisa isolated bagaimana? Ya tadi dibuat sendiri-sendiri gitu ya. Didukung bos dan dibuat sendiri-sendiri. Oke. Dari deskripsi tadi kemudian bisa kita tarik beberapa prinsip di dalam microservice ya, bahwa microservice harus single responsibility, satu service satu domain. Order service hanya urus order, payment hanya urus bayar, tidak ada share logic antar service. Berikutnya adalah loose coupling, service tidak bergantung implementasi service yang lain, hanya tahu kontrak API atau event ya. Jadi antar service itu mereka mengikuti aturan namanya kontrak API atau kontrak event ya. Perubahan internal tidak merusak service yang lain. Dari konsep itu akan menimbulkan high cohesion ya. High cohesion, semua logic domain adalah dalam satu service, jadi dia sangat independen, dia sangat mandiri gitu ya. Dan loose coupling ya, prinsip desain yang baik itu low couplingnya di bawah, kohesinya di atas gitu ya. Model data logic dan storage ini bersatu dalam satu service tadi. Kemudian dia juga harus independent deployability. Jadi kita bisa melakukan deploy order service tanpa menyentuh payment service. Bahkan versi berbeda bisa berjalan bersamaan gitu ya. Dan ini blue green deployment per service gitu ya. Kemarin kita sudah belajar pendekatan monolit ya, di mana monolit ini walaupun dia itu namanya monolit, tetap dia menggunakan pendekatan layer-layer gitu ya. Nah, tetapi ini semua di handling dalam satu box gitu ya, nah, dalam satu server gitu ya. Ada controller, ada view, ada controller, ada service, ada database gitu ya. Nah, ini kemudian kita transformasi ke pendekatan microservice dengan melakukan dekomposisi menjadi beberapa bagian ya. Pertama ada order service. Jadi ini order service. Order service ini terdiri dari apa saja? Controller, service, dan DB. Kemudian apalagi inventory ya, inventory kita bisa menyebutnya dia sebagai product service ya, jadi product controller, inventory service, dan product DB. Dan payment, nah di sini payment ini dipecah lagi menjadi beberapa bagian: payment controller, billing service, dan payment DB. Masing-masing akan di-run gitu ya, di port sendiri-sendiri gitu ya. Ini kalau satu server ya. Tapi yang baik itu ya servernya beda-beda gitu ya, supaya kalau terjadi something wrong ya aman gitu ya, lampu mati ya, walaupun kita pakai microservice, kalau di deploy di server yang sama ini juga nggak jalan juga. Jadi better itu ada permisahan gitu ya, idealnya gitu ya. Bahkan ekstrimnya mungkin region itu juga bisa kita terapkan. Oh, satunya di Jakarta, satunya di Singapura, satunya di mana gitu ya, supaya kalau terjadi something wrong with the server gitu ya, tetap aman bisa menjalankan gitu ya. Nah, ini monolit ke microservice. Bagaimana kemudian ilustrasi hubungan komunikasi antara klien dan server
Nah, kalau klien itu sebetulnya nggak tahu apa-apa ya. Klien itu taunya dia itu hanya melalui aplikasi atau boundary-nya gitu ya, view-nya gitu ya. Kita bisa siapkan front end-nya ya, FA gitu ya. Nah, ini pakai web atau mobile. Kemudian kita berikan di sini API gateway gitu ya. API gateway ini kalau yang terkenal itu namanya Kong. Nah, kalian bisa cari tahu ya apa itu Kong gitu ya. Nah, ini nanti tugasnya apa? Tugasnya adalah front end itu kan ada tombol-tombolnya ya, ada macam-macam gitu ya, tabel dan seterusnya. Nah, ini kalau diklik kan akan memanggil endpoint ya, manggil URL. Nah, URL ini yang proses adalah API gateway gitu ya. Kemudian API gateway ini akan mengarahkan sesuai requestnya gitu ya. Oh, kalau mau order ya pergi ke order service. Kemudian kalau mau menampilkan produk ya tampilkan produk service. Kalau payment ya proses payment, menampilkan user, login dan seterusnya ya di user service begitu ya. Nah, API Gateway ini berfungsi sebagai pintu masuk tunggal semua service. Klien tidak perlu tahu alamat setiap service secara langsung. Dia berfungsi sebagai routing, authentication, nah ini rate limiting. Jadi API itu nggak boleh kita berikan bebas begitu ya. Kita berikan aturan-aturan, ada authentication, ada rate limit gitu ya. Termasuk di dalamnya load balancing, manakala mungkin ordernya ini kita tambahkan ya, kita tambahkan lagi gitu ya supaya cepat. Bisa Pak, seperti itu gitu ya. Distribusikan ke instant service, kemudian dia berfungsi sebagai request and response transformation. Nah, ini contoh kita membuat Spring Cloud Gateway gitu ya. Ini settingnya API Gateway gitu ya. Ini pakai Java. Nah, ini filter authentication. Nah, kita bisa membuat JWT authentication filter. Ini kode contohnya gitu ya. Alurnya ambil header authorization, lalu divalidasi tokennya dengan JWT util. Nah, jika gagal akan menampilkan JSON 401 unauthorized gitu ya. Jika valid lanjut ke service tujuan. Tujuannya out dipusatkan di gateway agar bisa mengatur siapa yang boleh masuk atau tidak ya. Kemudian service downstream tetap fokus ke domain. Jadi di bawah ini nggak perlu mikir apa itu ini orang ini benar apa enggak, ini yang boleh masuk ke saya enggak gitu ya. Ya nanti yang ngatur API gateway tadi gitu ya. Kemudian service layer ya. Nah, service layer ini kemudian ada beberapa layer yang akan bekerja secara independen ya. Yang pertama order service. Nah, ini struktur internal gitu ya. Order service ini kemudian kita pecah-pecah menjadi beberapa package. Ada controller, ada service, ada repository, ada model, ada DTO, ada event. Nah, ini kalau pakai event driven ya. Event driven EDA architecture. Nah, apa itu nanti ya kita bahas. Nah, ini kemudian prinsip internal service ya, bahwa internal service ini memiliki struktur layer yang sama seperti monolith ya, tetapi dia bekerja hanya di internal saja, tidak ada import class dari service yang lain. Dia boleh berkomunikasi via HTTP atau event gitu ya. Ada event ini bisa kita gunakan Rabbit atau Kafka gitu ya. Model domain milik sendiri, tidak dipakai service yang lain. Database skema tidak boleh diakses langsung oleh service yang lain gitu ya. Nah, kemudian setiap service juga harus memiliki database sendiri gitu ya. Database sendiri supaya apa? Supaya dia tidak mengganggu, atau ketika terjadi something wrong itu kemudian tidak bisa kita isolasi gitu ya.
Nah, ini order service ini kemudian terhubung dengan order DB gitu ya. Kemudian user service memiliki user DB gitu ya. Nah, order service kalau perlu ke produk bagaimana? Ya melalui namanya ini product service gitu ya. Nah, ini yang nanti boleh pakai REST API, boleh pakai apa tadi event base gitu ya. Nah, kalau kalian masih bingung event base atau apa ya, pakai REST API biasa gitu ya. Nah, REST API product service, payment service. Jadi database-nya itu terpasang apa semacam couple gitu ya, terpasang-pasang gitu ya. Produk yang mengatur produk, payment yang mengatur payment, order yang mengatur payment. Apa? Order gitu ya. Kemudian komunikasinya kita bisa gunakan sinkronus dengan REST API. Sinkronus itu artinya sesuatu yang langsung gitu ya. Jadi ketika melakukan order maka dia harus mengetahui jumlah produknya. Nah, ini namanya komunikasi sinkronus gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita panggil dia produk klien ini create order, kemudian kita buat stok ini, kita panggil cek stok sesuai produk ID yang di request gitu ya. Jika available melakukan apa gitu ya. Kemudian kita juga siapkan produk klien gitu ya. Ini controllernya. Nah, ini kemudian kita siapkan vein client. Vein client itu macam itu ya, macam adapter gitu ya. Apa yang kita siapkan supaya nanti akan bisa dipanggil gitu ya. Nah, ini kita punya interface produk klien ya. Ini stock respon, cek stok. Ini path variable dan long variable gitu ya. Kemudian ini contoh komunikasi sinkronus kode order service. Tolong di mute ya suaranya ya. Nah, ini kemudian ini order controller ini kita punya order service yang kemudian membuat order ke produk gitu ya. Nah, ini kemudian kita memanggil respon entity untuk kemudian dibaca gitu ya. Nah, kita punya endpoint utama order untuk membuat order baru dan get order ID untuk membaca detail ordernya. Controller sini berfungsi untuk menerima request JSON dari klien dan mendelegasikan logic ke order service. Controller akan membuat respon HTTP yang tepat sehingga tidak memuat business rule yang berat dan dia berfokus pada order saja. Nah, komunikasi ada dua ya. Yang pertama sinkronus, tadi kita sudah bahas. Nah, komunikasi yang lain itu ada namanya asinkronus ya. Sinkronus itu ibarat kita mengirim pesan WA kepada teman kita yang sedang kuliah misalkan. Tetapi pesan itu tidak harus dijawab saat itu juga. Kita biarkan dia menjawab at any time dia selesai dengan pekerjaannya gitu ya. Jadi ada kalanya kita membuat arsitektur yang komunikasi asinkronus. Nah, ini kita menyebutnya atau kita gunakan pendekatan namanya event based gitu ya. Jadi event based ini adalah event sesuatu yang tidak perlu respon langsung, bisa mengurangi coupling dan meningkatkan ketahanan sistem. Jadi bayangkan kalian pergi ke kantin gitu ya, terus kalian pesan. Nah, biasanya kan ada antrian di sana ya. Nah, kalau selesai akan dipanggil. Nah, itu semacam itu ya event based itu. Beda dengan apa ya?
kita wawancara gitu ya. Wawancara itu kan harus dapat respon saat itu juga, itu namanya sinkronus. Kalau ini asinkronus gitu ya. Nah, kapan kita menggunakan event? Nah, kita bisa gunakan event ini, ada beberapa contoh gitu ya. Notifikasi setelah order. Jadi setelah order ini berhasil, kita punya notifikasi. Kemudian update stok setelah pembayaran sukses gitu ya. Jadi update-nya tidak saat itu juga, tetapi setelah pembayaran sukses gitu ya. Kemudian generate report di akhir hari. Jadi seorang kasir, seorang tenant itu nanti akhir akan membuat report gitu ya. Operasi yang boleh eventual konsisten ya. Jadi operasi yang ya tadi tidak saat itu juga harus selesai gitu ya. Nah, pendekatan event ini kemudian memerlukan suatu media yang kita sebut sebagai broker gitu ya. Broker itu semacam saluran gitu ya, semacam media yang digunakan untuk meletakkan event-event tadi. Bayangkan nanti saya pesan nasi goreng, kalian pesan apa gitu ya. Nah, dan di sana ada urutan itu yang kemudian kita manage dengan broker namanya ya. Nah, beberapa broker yang umum, nah ini tadi saya singgung, ada Apache Kafka, ada Rabbit, ada Spring Cloud Stream gitu ya. Industri yang paling top itu ini ya, Apache Kafka, ini throughput tinggi. Nah, Rabbit ini menggunakan messaging ya, jadi dia routingnya fleksibel, atau menggunakan Spring Cloud Stream tadi yang dicontohkan gitu ya. Nah, kita punya contoh ini flow event order ya. Jadi nanti ketika kita lakukan order, maka dia akan membuat namanya event order created event gitu ya. Jadi ini kemudian akan masuk kemana? Ke broker gitu ya. Nah, kemudian event ini akan dibaca atau disubscribe ya. Namanya ada publisher, ada subscriber gitu ya. Bayangkan kalian melihat pengumuman apa itu tadi online atau enggak gitu ya. Nah, itu kan kalian sebagai subscriber di pengumumannya Philcom gitu ya. Nah, itu analoginya seperti itu. Nah, payment ini akan melakukan listening gitu ya. Dia akan melihat apakah ada event-event baru yang di-create oleh namanya order created event. Nah, jika ada, maka dia akan membaca itu dan melakukan proses pembayaran gitu ya. Lalu dia akan membuat event baru namanya payment sukses event gitu ya. Jadi ibarat jalur di tol itu ya. Oh, ada yang mengirim order created gitu ya. Oh, ada order. Oh, saya proses order itu. Begitu selesai, saya keluarkan pesan ya. Kita gunakan brokernya tadi untuk membuat event payment sukses. Nah, service produk juga begitu, dia berlangganan ke mana? Ke payment sukses event gitu ya. Jadi ada chain gitu ya, tapi yang enggak kemudian sinkron gitu ya. Ini pekerjaannya asinkron, artinya ya payment ini selesai ya sudah, taruh saja, nanti akan dibaca si subscribernya gitu ya. Subscribernya kurangi stok gitu ya. Terus payment sukses event ini akan dengarkan juga oleh si report ya, bahwa kalau sudah berhasil akan dicatat ke dalam transaksi. Jadi bayangkan aplikasi kita itu semacam semacam orang yang mengikuti channel di Telegram gitu ya, channel di Telegram atau di WhatsApp grup gitu ya. Nah, ada seseorang sudah waktunya kuliah gitu ya. Nah, yang mendengarkan ya langsung join gitu ya. Jangan lupa presensi gitu ya. Nah, yang melihat itu langsung melakukan presensi gitu ya. Jadi seperti itu. Itu konsep event based gitu ya. Nah, event based kemudian bisa kita gunakan technical codingnya dengan Kafka gitu ya. Ini contohnya public order service membuat Kafka template create order, tadi namanya apa tadi? Order created event ini ya, order created event.
Nah, ini namanya. Isinya apa? Isinya cuman pesan saja, object order, get ID, get customer, dan seterusnya. Jadi Kafka ini yang kemudian akan berfungsi sebagai apa tadi, channelnya tadi ya, channel yang akan dibaca oleh subscriber gitu ya. Urutan prosesnya build object order, kemudian membuat order repo, lalu melakukan publish gitu ya. Service lain bereaksi secara sinkron, sehingga manfaatnya order service tidak memanggil payment langsung. Jadi kalau tidak memanggil langsung kan, kalau paymentnya masih proses kan nggak ada masalah ya, sehingga couplingnya turun, extensibility naik gitu ya. Nah, bayangkan ya nggak nunggu selesai payment gitu ya, pokoknya sudah ditaruh di channelnya tadi, di brokernya tadi. Nanti bagian pembayaran bagian pengiriman nggak akan gerak sebelum ada event payment sukses gitu ya. Makanya kemudian kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi modern itu ya kayak smooth gitu ya, kayak apa itu seamless gitu ya, tinggal klik bayar dan seterusnya gitu ya. Oke, ini subscribe event dengan Kafka ya. Nah, ini kita membuat subscribernya gitu ya. Payment apa ini? Event handler. Jadi kalau sudah mengetahui order created, maka dia akan melakukan billing service gitu ya. Jika sudah membuat event namanya payment sukses gitu ya. Nah, ini kemudian akan dilanjutkan oleh apa itu, update stok dan report gitu ya. Jadi ini contoh untuk mendengarkan apa tadi, event order created. Kemudian jika sudah, dia juga akan melakukan pembuatan baru, ini namanya payment sukses event gitu ya. Lalu untuk mengakomodir ke dalam proses datanya, kita juga siapkan namanya event class di TO event, di mana ini adalah kelas yang mengakomodir atau broker Kafka tadi supaya bisa kita akses elemennya atau isinya gitu ya. Nah, ini terdiri dari order ID, customer ID, big decimal gitu ya. Kemudian kita buat set konstruktornya, dan ini adalah getternya gitu ya, untuk menampilkannya. Begitupun dengan payment juga begitu. Kita punya constructornya, ini getternya gitu ya. Nah, dari konsep itu kemudian kita bisa melihat bahwa perbandingan monolit dan microservice ini, kenapa sekarang microservice ini banyak digunakan, dan secara de facto ini merupakan syarat mutlak ketika kita melakukan development yang tadi bisa scalable, bisa cepat dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa aspek, ada deployment ya. Kalau monolith ya satu artefak satu kali. Nah, kalau microservice ini banyak gitu ya servisnya, dan dia bersifat independen. Untuk scaling seluruh aplikasi di monolith ya, sementara microservice ini per service ya. Satu database bersama ini database per service. Komunikasi ini method call langsung. Nah, kalau microservice ini pakai event broker gitu ya. Coupling, nah ini tinggi gitu ya. Microservice ini rendah gitu ya. Kompleksitas operasional, nah ini rendah karena ya semuanya ada di kode one code base gitu ya. Kalau di sini tinggi gitu ya. Setiap service bisa jadi menggunakan bahasa yang lain gitu ya, boleh gitu ya, asalkan dia pakai kontrak API yang sudah disepakati gitu ya. Waktu startup tim ini cepat, nah ini lebih lambat di awal. Nah, ini yang penting ya, fault isolation. Nah, ini kalau monolith ini 1
kesalahan akan down semua. Tapi kalau microservice ini kuat karena servisnya terus isolasi gitu ya. Lalu kapan kita memilih monolit atau microservice? Nah, ini ada beberapa rekomendasi. Ada tim kecil kurang dari 10, tim besar banyak squad gitu ya, domain bisnis masih berkembang, kemudian fase eksplorasi, jadi masih awal-awal pengembangan gitu ya. Jadi berat kata gini ya, kalau kalian bangun sebuah bisnis di mana bisnis itu masih meraba-raba requirement, masih pembelinya sedikit gitu ya, masih bisa diakomodir dengan berbagai pendekatan, maka kita boleh pakai monolit lebih dahulu. Tapi begitu kalian punya bisnis yang sudah menggurita gitu ya, minimarket yang terdistribusi atau e-commerce gitu ya, penggunanya banyak dan hitnya itu banyak. Nah, ini kemudian sudah kita pikirkan bagaimana kemudian pendekatan microservice gitu ya. Budget infrastruktur batas gitu ya, tidak ada bottleneck scaling yang nyata. Nah, sementara di microservice ini traffic tinggi, bottlenecknya jelas, domain bisnis sudah stabil, nggak berubah-berubah ya, tinggal scaling itu apa ya? Ya pokoknya bisnisnya itu supaya bisa melayani banyak orang dalam satu waktu yang sama gitu ya, tapi bisnisnya nggak rubah-rubah gitu ya. Nah, maka kita pakai microservice. Butuh deployment independent tim gitu ya, satu service butuh stack yang berbeda gitu ya. Nah, beberapa larangan ya, domain belum, jangan langsung microservice jika domain belum jelas batasnya, tim belum punya DevOps yang matang gitu ya, tidak ada monitoring yang terpusat, dan optimization-nya ini bersifat prematur. Nah, ini pola yang terbukti gitu ya. Amazon ini start from monolith ya, kemudian dia bertahap kemudian bergeser dengan pendekatan microservice. Netflix ya evolusi setelah terjadi satu outage yang besar. Outage itu apa? Mati layanannya gitu ya. Shopify, nah Shopify ini kayak Shopee tapi semua orang boleh gitu ya buat e-commerce online namanya Shopify gitu ya. Dia menggunakan pendekatan hybrid ya, modular monolitik gitu ya. Tapi masih monolitik gitu ya. Oke, itu bagaimana kemudian microservice. Nah, microservice sendiri ini kemudian ada satu hal yang perlu kita pikirkan, bahwa ketika kita menggunakan pendekatan microservice, maka kita harus mengerti apa itu namanya distributed system gitu ya. Bahwa distributed system itu sesuatu yang tidak terpusat gitu ya. Tidak terpusat artinya bisa jadi antara titik-titik sistem tadi akan terjadi beberapa network tidak reliable gitu ya, beberapa aspek, misalkan network tidak reliable ya, tiba-tiba pingnya gagal, jaringannya mati, API-nya lama gitu ya. Nah, ini kita harus sadar itu. Latency tidak deterministik, service bisa down sementara, timeout harus selalu dihandle. Nah, bisa jadi juga ada partial failure, jadi service A berhasil, service B gagal. Nah, state bisa inconsistent sementara gitu ya. Nah, maka ada mekanisme retrial, coba lagi gitu ya, dapat menyebabkan duplikasi. Maka ada proses namanya idempotensi, idem gitu ya. Pokoknya sesuatu yang sama dilakukan 2 kali tetap diakui sekali. Bayangkan kalian bayar pakai kris gitu ya, kan bisa jadi gagal tuh, coba lagi, tapi ternyata ketika kita lihat history itu hanya satu transaksi saja yang diproses. Nah, namanya ini idempotensi gitu ya. Jadi teori distributed system ini merupakan suatu fundamental yang penting ketika kita menerapkan microservice. Artinya bisa jadi service-service yang kita buat itu mati atau lemot atau apa. Nah, maka kemudian kita harus siapkan mekanisme ya.
Nah ini ada contoh idempotent payment ya. Jadi kita membuat satu mekanisme bahwa kita bayar beberapa kali yang diproses hanya sekali gitu ya. Nah ini contoh kodenya. Nah, caranya bagaimana? Payment report.find by idempotency key. Jadi ada pakai kuncinya ini ya. Or else get ya, ini pakai lambda ini ya. Nah, payment to charge gitu ya, dibayar gitu ya. Nah, kemudian di set idempotency, setiap membayar langsung mengisi idempotency key, kemudian dikembalikan dan disimpan gitu ya. Nah nanti kalau ada kegagalan atau apa, nah akan diulang ini. Nah tapi diulang kan dia akan baca ya, apakah sudah ada key-nya ini. Nah kalau sudah ada berarti kan skip gitu ya. Nah seperti itu gitu ya. Jadi bayangkan kalian disuruh bayar 2 kali kan nggak mau ya. Tapi kan namanya kris bank itu kan bisa jadi nggak tahu kita berhasil atau enggak. Kadang-kadang tiba-tiba setelah kris kita ngisi password tiba-tiba langsung mati, force close gitu ya. Nah kita ulangi lagi, apakah saat tadi berhasil atau tidak kan bingung ya, sementara yang dagang kan harus dibayar gitu kan. Nah maka itu kemudian namanya debit cleansing. Oke, teori yang kedua adalah cap theorem ya, bahwa sistem terdistribusi tidak bisa memenuhi ketika sifat cap ini bersama gitu ya. Apa itu cap ya? Cap itu ada konsistensi, ada availability, ada partition tolerance gitu ya. Yang konsistensi ini semua node membaca data yang sama. Node itu yang tadi event-event tadi ya. Nah, setelah write, maka read berikutnya selalu up to date, sehingga membutuhkan koordinasi antar node gitu ya. Kemudian ada availability. Setiap request selalu mendapat respon. Tidak boleh ada node yang menolak request gitu ya. Sistem tetap melayani walaupun node-nya gagal gitu ya. Kemudian ada partition tolerance ya, sistem tetap berjalan walau ada network split gitu ya, sehingga di dalam distributed system P ini harus ada. Nah ini tapi harus pilih dua ya, apakah CP apakah AP gitu ya. Nah ini ya implikasi praktisnya ya, CP ini kita bisa membuat RDBMS cluster ya. Nah ini lebih tinggi lagi. Jadi cluster itu suatu mekanisme di dalam database yang kemudian high availability gitu ya. High availability pokoknya menembak ke alamat sekian, dia bisa simpan database gitu ya. Konsekuensinya bisa unavailable saat partisi. Nah kalau pakai AP, nah ini pakai sistemnya Cassandra dan DynamoDB ya, data bisa sementara dilakukan stale gitu ya. GA ini tidak mungkin karena network selalu bisa fail ya. Jadi microservice kita bisa pilih AP untuk service yang harus selalu online, ini pakai Cassandra Dynamo, dan pilih CP untuk service finansial. Nah ini kalau bingung apa, ini biasanya berhubungan dengan produk. Nah jadi kalau kalian buka Shopee atau Tokped gitu ya, kita tidak tahu back end-nya itu jalan apa enggak untuk order dan seterusnya, tapi dia selalu menampilkan apa itu daftarnya itu gitu ya. Jadi ketika kita buka Tokped, Shopee ya tetap tampil gitu ya, tapi begitu kita order maybe something happen gitu ya. Nah, tapi layanan tetap jalan. Jadi kayak warung Madura gitu ya, 24 jam gitu ya, kecuali kiamat setengah hari katanya gitu ya. Nah seperti itu ya, jadi analoginya sederhana seperti itu. Nah kalau CP ini service finansial, ini order. Nah, order maksudnya bagaimana? Jadi kalau buka web Tokped, Tokopedia atau Shopee itu kan kita membuka ini buat lihat-lihat aja ya, belum tentu order. Nah begitu order payment, nah ini
akan kita gunakan namanya relasional, karena di situ ada namanya transaksional gitu ya, transaction gitu ya. Nah kalau AP ini boleh pakai no SQL gitu ya. Nah, ini kelas enterprise gitu ya. Terima eventual konsistensi untuk katalog dan authority gitu ya. Oke. Kemudian ada teori lagi namanya data konsistensi gitu ya. Nah, data konsistensi ini kalau kita pakai pendekatan yang finansial tadi ya. Jadi transaksi ini harus bersifat ACID ya. ACID itu apa saja? Atomicity, consistency, isolation, dan durable. Atomicity semua atau tidak sama sekali. Consistency data selalu valid. Isolation transaksi tidak saling ganggu, dan durable data tersimpan permanen. Nah, untuk bisa menerapkan ini kita perlu namanya RDBMS tadi ya. Nah, pakai perintah apa? Begin trans ini. Kalau kalian pernah belajar database gitu ya. Jadi tentang keuangan itu kita gunakan ACID, kita gunakan ini ya CP. Tapi kalau layanan tampilan gitu ya, maka kita boleh gunakan yang AP tadi gitu ya. Nah, ada ACID versus base ya. Kalau base jadi kan ACID 1 DB. Nah, kalau base ini microservice banyak DB. Base ini kepanjangan dari basically available, kemudian dia terdiri dari soft state, state boleh berubah, dan eventually konsisten. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau tadi satu gagal, ulang semua. Tapi kalau base ini karena dia tersebar di microservice, ini nggak boleh, nggak bisa kalau kemudian kita pakai pendekatan ini, karena bisa jadi bagian-bagian itu masih proses gitu ya. Nah, ini ada analogi order service, membuat order ya, statusnya pending. Lalu ada event order created gitu ya. Berikutnya product service akan mengurangi stok dari ID produk tertentu berdasarkan order created gitu ya. Lalu ini kayaknya kebalik deh, kayaknya payment dulu ini ya, kebalik nih, nanti saya betulkan ya. Nah, balik payment service dulu gitu ya. Jadi kita proses, lalu kita kurangi stoknya gitu ya, baru setelah itu dibaca oleh order service, update status paid gitu ya. Nah, terakhir ini konsisten. Maksudnya bagaimana? Bisa jadi ketika kita melakukan ini itu masih gagal gitu ya, akan di retry itu diulang gitu ya. Nah, diulang karena dia ada di tadi rapid tadi ya, rapid gimana ya, ya ini tadi ya, bayangkan ini jalan tol gitu ya, ini ada order, lalu di sini ada apa tadi, payment, di sini ada apa itu, service, apa tadi, produk gitu ya, produk service. Nah, mungkin ada shipping gitu ya, mungkin. Nah, ini dia akan mengirim sesuatu di sini, dia mendengarkan yang ada di sini, diproses di sini, terus setelah diproses dia buat lagi di sini kotak. Nah, gitu ya, kotak ini atau di sini dia buatnya ya, nah, ke sini, ini didengarkan oleh ini dan itu gitu ya. Begitu payment sukses, maka ya sudah akan diproses oleh mereka. Pertanyaannya, proses yang ada di sini kan bisa berhasil, bisa tidak berhasil gitu ya. Kalau tidak berhasil kan diulang terus gitu ya. Nah, tapi kalau sudah berhasil ya nggak diulang, karena kan idempotensi tadi ya. Nah, sudah berhasil, nah baru akan diproses di sini. Nah, yang buat di sini nggak peduli sudah, karena dia kan sudah kirim gitu ya, one shot gitu ya. Sudah urusan kamu wis, pokoknya saya sudah create order jadi. Nah, seperti itu. Untuk mengakomodir itu semua, itu juga bisa menggunakan namanya Saga gitu ya, Saga pattern gitu ya.
Saga pattern ini adalah pola untuk mengelola transaksi yang melibatkan service mesh gitu ya. Banyak service tanpa dua base commit yang mahal dan rapuh gitu ya. Jadi kalau kita belajar database transaksional itu biasanya ada algoritma two base commit, two PC gitu ya. Two PC ini mahal tapi rapuh gitu ya. Nah ini bayangkan kita punya order service, statusnya pending, kemudian kurangi stok gitu ya, stok berkurang, kita proses pembayaran, pembayaran gagal. Nah pertanyaannya kan tidak selalu berhasil tuh ya, bisa gagal bisa berhasil kan. Nah kalau gagal bagaimana? Nah berarti ada namanya mekanisme kompensasi atau redo gitu ya. Nah sehingga ini kita gunakan apa itu? Saga pattern ya. Setiap langkah punya compensation transaction jika gagal. Tidak butuh global lock karena dia lebih scalable. Global lock itu apa? Bayangkan kita punya tabel ini 1000 barang gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, terus ketika mengurangi stok ini produk berapa misalkan 100. Nah, produk 100 ini nggak akan selesai prosesnya kalau belum dibayar. Kan begitu ya, maka ini kita lock namanya. Nah, lock ini akan menyebabkan problem. Begitu ada yang order di ID 100, dia akan menunggu dia selesai gitu ya. Makanya kemudian dengan teori Saga ini nggak begitu kita buat two piece locking supaya scalable gitu ya. Trade off-nya ada eventual konsistensi. Kodenya menjadi lebih kompleks karena kita akan baca ya hasil proses pembayarannya berhasil atau gagal. Kalau gagal berarti kita kembalikan stoknya tadi sebanyak itu tadi. Oke, teori lagi. Ada banyak teori ya. Nah, tidak apa-apa supaya kalian juga ngerti gitu ya. API desain dan kontrak ya. Jadi ketika kita membuat pendekatan microservice gitu ya, maka kunci dari masing-masing service satu dengan service yang lain gitu ya adalah sebuah endpoint gitu ya. Endpoint. Nah, endpoint itu isinya apa? Nah, isinya apa itu kemudian kita harus kita definisikan sebagai kontrak gitu ya. API adalah kontrak antara service. Perubahan API tanpa koordinasi dapat merusak service consumer ya. Jadi kacau gitu ya. Prinsip API kontrak ya. Tambah field baru backward compatible. Jadi kalau ada field baru ini harus backward compatible. Hapus field ya, ini breaking change gitu ya. Bahaya gitu ya. Nah, amannya bagaimana? Pakai versioning. Jadi API itu bayangkan kalian punya aplikasi Gapura gitu ya. Gapura itu kemudian ada berapa versi? Ada versi Android, ada iOS. iOS pun bervariasi, ada 18, ada 17, 16, ada yang terbaru 26. Nah, masing-masing kan mempunyai apa ya? Karakteristik ya. Atau fitur-fiturnya bisa bertambah gitu ya. Nah, ada kalanya pengguna yang lama nggak mau update tuh sama Gapuranya. Nah, kalau nggak mau update bagaimana? Ya dia gunakan API yang versi yang lama, bukan versi yang baru gitu ya. Makanya kemudian perlu versioning. Nah ini semantic versioning ini versi 1 ini kontrak stabil, kalau versi 2 ini breaking change ya. Tetapi jangan lupa versi 1 harus tetap aktif gitu ya. Kemudian ada notice deprecation sebelum hapus versi 1. Jadi kenapa kemudian ada aplikasi-aplikasi mobile itu yang kemudian supportnya hanya sampai versi sekian, sebelakang apa versi yang 5 ke belakang itu sudah tidak disupport. Nah ini namanya deprecation gitu ya, depleted gitu ya, apinya dihapus gitu ya. API design bisa kita dokumentasikan dengan Open API atau Swagger gitu ya.
Nah ini contohnya kita punya OD Service API dengan standar Open API. Ini 303 ya, kita punya order, kemudian metodenya push gitu ya, kita membuat order baru, bodinya itu ini kita isi dengan JSON component schema order request. Nah, responnya 201 ini berhasil, kalau 400 request tidak valid gitu ya. Oke, itu contohnya. Tantangan microservice ya. Nah, tantangannya tentunya kompleksitasnya ini menjadi lebih tinggi ya, karena banyak proses untuk di-deploy dan dimonitor. Setiap service punya pod dan konfigurasi sendiri. Jadi kalau kemudian ada aplikasi yang down gitu ya, bisa jadi ada service-service yang mati gitu ya. Kita harus tahu service apa saja yang kesehatannya seperti apa gitu ya, API health-nya gitu ya. Ada network of overhead antar service dan distributed tracing ini lebih sulit ya. Kemudian data konsistensi. Jadi microservice ini challenging gitu ya, data konsistensi. Karena apa? Karena tidak ada global ACID transaction. Dia menerapkan saga yang akan mengulang atau membatalkan gitu ya kalau ada sesuatu yang salah gitu ya. Eventual consistency itu pada akhirnya akan konsisten gitu maksudnya ya, harus kita terima. Jadi sekarang masih belum gitu ya, ada orang masih antri pendaftaran apa gitu ya, tapi akhirnya nanti in the end gitu ya, dia sudah terdaftar gitu ya, sudah bayar dan seterusnya gitu ya. Data duplikasi antar service ini apa itu, ada data yang tidak normal gitu ya. Bagaimana kemudian tantangan itu bisa kita akomodir? Kita membuat namanya container orchestration ini ya. Nah ini Kubernetes gitu ya, kita belajar Kubernetes gitu ya. Monitoring terpusat ya, kita menggunakan Prometheus dan Grafana ini untuk memonitoring microservice yang kita sudah buat. Kita melakukan distributed tracing dengan Zipkin dan Jagger gitu ya. Kita membaca log aggregation dengan ELK stack ya. Dan service mesh ini untuk mengatur service yang kacau ya, buahnya tadi gitu. Kita bisa gunakan Istio gitu ya. Nah ini nanti kalau kalian benar-benar terapkan di industri gitu ya, tapi kalau untuk belajar mungkin nggak sampai ke sini deh ya. Ya kita sampai happy design, kontrak, terus pakai event gitu ya. Atau kalau masih bingung ya pakai sinkronus semua gitu ya. Tapi ya sebetulnya kurang komplit gitu ya. Oke, itu tantangan dan teori-teorinya ya. Nah, ini kita punya contoh sistem penjualan gitu ya. Sistem penjualan yang kemarin sederhana itu pakai monolitik itu ya, kita kasih kotak gitu ya, terus terdiri dari layanan-layanan gitu ya. Nah ini kemudian bertransformasi gitu ya menjadi seperti ini gitu ya, bertransformasi menjadi serumit ini ya. Klien memanggil API gateway gitu ya, kalau belum terautentikasi dia akan membuat authentication dulu gitu ya. Nah jika sudah bisa melakukan order akan masuk ke order service gitu ya, kemudian membuat event order yang kemudian dibaca oleh si brokernya tadi. Kemudian kalau melihat produk, melihat sebelum order ya, membaca apa saja barang yang ada di Shopee-nya. Nah ini pakai product service gitu ya. Nah kemudian begitu dia beli, dia masuk ke sini, dia kemudian melakukan created gitu ya, membuat order. Nah kemudian Kafka ini yang akan mendistribusikannya gitu ya. Yang subscribe order created event ini siapa? Product service, payment gitu ya. Kemudian diproses payment gitu ya, disimpan database, dia menerbitkan apa ini payment success event
kemana? Ke broker. Jadi di broker itu nanti ada banyak event gitu ya. Saya dulu juga gak ngerti ya event-event gitu ya, baru belajar, baru sedikit paham gitu ya. Jadi akan banyak event di sini, event order created, payment sukses yang mana ya, untuk payment order nomor sekian gitu ya. Jadi bayangkan kalau kemudian ada banyak ada banyak order, kan banyak event di sini gitu ya. Kemudian dibaca oleh siapa? Oleh produk maupun report gitu ya. Subscribe ini saya ini nggak nampak ini subscribernya apa gitu ya. Nah begitu selesai ya sudah diproses di product service dan report service. Terus kliennya bagaimana ya? Klien akan mendapatkan notification. Saya ini belum lengkap ya. Nanti ada servis-servis lain gitu ya, untuk menampilkan barang sudah dibayar dan seterusnya gitu ya. Ini kodenya gitu ya, nanti kalian bisa coba gitu ya. Ini tabel order, kemudian membuat datanya. Jadi di sini ya, order service ini ya, model dan repository. Nah, ini servisnya di sini, kotak ini. Kalau tadi order DB itu ya. Nah ini kemudian, nah ini ada, kalau ini sinkron ya, via HTTP ini sinkron. Nah kalau ini pakai event asinkron gitu ya. Nah di sini sampai ke sini. Oh ini sorry sampai sini ya. Bentar saya hapus. Oke. Nah ini 1, 2 ini sinkron ya, sinkron. Dia panggil API gitu ya. Nah setelah berhasil, dia asinkron di sini ya, buat event asinkron. Asinkronis pokoknya taruh di broker gitu ya. Asinkron, nah brokernya nanti publish, nah, akan dibaca si product service maupun payment service gitu ya. Nah product service mana bacanya? Kalau ini tadi ya mengetahui jumlahnya berapa gitu ya. Kok enggak ada ini ya, kodenya lupa ya. Product service, oh ini ada product service check stock gitu ya. Kemudian payment service, nah, dia akan membuat payment sukses gitu ya. Tanggung jawab, dia mendengar order created, cegah duplikat dengan access by order ID, mana access by order gitu ya. Mana ya? Dan simpan transaksi payment gitu ya, publish payment sukses. Konsep kunci, idempotensi penting di consumer event, payment diproses tanpa kopling langsung ke order. Product service ini konsum event stock, jadi kalau sudah dibayar akan mengurangi gitu ya, mengurangi produk repo lalu disimpan. End to end, nah ini kalau digambarkan ini ya, user ke API kemudian membuat order, kemudian menampilkan pakai API itu REST API gitu ya. Jika true maka akan buat event ke Kafka akan didengarkan oleh subscribernya gitu ya. Order create event, nah, dipakai oleh payment service, diproses payment, publish payment event, lalu dikonsumsi oleh product service untuk mengurangi stok gitu ya. Nah ini kalau mau ditambahin service lainnya tinggal ditaruh di tengahnya, service notification, service shipping dan seterusnya. Strukturnya gitu ya, jadi microservice menjadi seperti ini.
product service, payment service dan seterusnya. Nah ini kita kemas menjadi Docker. Nah ini pusing ya. Jadi ya supaya sesuai kaidah tadi ya microservice, maka nah ini ada namanya Confluent gitu ya. Jadi Kafka itu pakai Confluent ya. Pokoknya Kafka lah, nanti istilah-istilah itu di pemrograman ya. Tool library yang bisa kita gunakan untuk mengoptimize Kafka itu ada Confluent gitu ya. Nah ini kita punya order service di 8081, kita punya product service di 8082 dan payment di 8083, kemudian API gateway di 8080 gitu ya. Nah, kapan migrasi ke microservice? Migrasi bukan keharusan, tapi migrasi adalah respon terhadap pain yang nyata dan terukur. Don't do without concrete reason gitu ya. Tadi sudah kita bahas sinyalnya, bitnya lebih 15 menit, bottleneck jelas, domain bisnis stabil terdefinisi, infrastruktur DevOps sudah matang gitu ya. Nah ini kemudian kita bisa gunakan strategi yang Strangler fighter gitu ya, Strangler fix gitu ya. Monolit berjalan, kemudian kita pecah-pecah, contohnya user service dulu, kemudian kita punya API gateway, terus begitu migrasi domain bertahap-bertahap, monolitnya semakin kecil, servisnya semakin berkembang gitu ya. Oke, ringkasan monolit, satu proses satu database, bagus tim kecil awal, scaling, coupling, deployment ini menjadi batas ya, menjadi sesuatu yang sulit gitu ya, tetapi dia sudah merupakan fondasi yang benar sebelum evolusi. Sementara microservice, servisnya kecil, independen, database sendiri, bisa menggunakan komunikasi yang sinkronus dengan REST atau Kafka dengan asinkronus. API gateway sebagai pintu masuk tunggal. Saga kita gunakan untuk transaksi yang terdistribusi, gitu ya. Beberapa prinsip yang di bawah, single responsibility tetap berlaku, enkapsulasi tetap berlaku per service, interface kontrak lebih penting, dan eventually konsistensi harus kita terima, dan idempotensi wajib untuk operasi kritis. Pesan utama, microservice bukan pengganti monolit tetapi merupakan hasil evolusi ketika monolit sudah tidak cukup. Pilihan arsitektur adalah fungsi konteks bukan tren gitu ya. Nah, nanti kalian coba gitu ya. Saya punya modul, nanti saya kirim di Brown gitu ya, untuk membuat microservice itu.